Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru. Hari ini Rabu 11 Agustus tahun 2021. Dan tentu apa yang kita rasakan di pagi hari ini adalah berkat yang ajaib dari Tuhan. Sebagai umat yang percaya, tentu kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita akan dengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak, tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami, malam kami beristirahat, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kami melangkahkan kaki kami di sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan akan menjadi roti hidup bagi kami sepanjang hari ini, menguatkan kami, membentengi kami, dan akan menjadi suluh, akan menjadi pelita bagi kaki kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, berkati ibadah kami, berkati penyampaian firman Tuhan, biarlah bungkus hamba dengan kuasa-Mu, agar pekabaran firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan baik dan benar, datang daripada Tuhan, dan akan dikuatkan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dikuatkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini dengan judul, Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal. Renungan pagi kita dengan judul, Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal. Dan ayat inti kita sebagai basis ayat kita hari ini, 2 Korintus 1 ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Juru selamat kita datang ke dunia ini untuk menanggung dalam kodrat manusia semua godaan yang menyerang manusia. Dalam hidupnya, dia mengukur kekuatan musuh yang cerdik itu untuk menipu, memikat, dan menghancurkan. Sebagai penebus umat manusia, ia memperingatkan manusia agar tidak mencari hal-hal yang akan menuntun jauh dari jalan yang sempit. Dia telah menciptakan jalan raya yang mulia bagi mereka yang sedang berjalan menuju rumah surgawi yang telah Dia persiapkan bagi semua yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Dengan hidupnya, Kristus telah membeli setiap manusia. Dia telah mati dengan kematian yang kejam untuk menyelamatkan manusia dari kematian abadi. Dia memberikan hidupnya yang tanpa dosa untuk memperoleh bagi orang berdosa kehidupan yang sesuai dengan kehidupan Allah. Melalui kematiannya, Dia menyediakan cara di mana manusia dapat memutuskan hubungan dengan iblis, kembali kepada kesetiaannya kepada Allah, dan melalui iman kepada penebus memperoleh pengampunan. Dia yang memiliki semua kuasa di surga dan bumi akan memulihkan setiap jiwa yang bertobat dan beriman. Kepada sebanyak mungkin yang menerima Dia, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia memiliki minat yang mendalam pada setiap jiwa, karena Dia membayarnya dengan harga nyawanya sendiri, sehingga tidak ada seorang pun yang terhilang untuk selama-lamanya. Para hamba Kristus dapat dan harus sanggup menghadapi dan mengatasi setiap pencobaan. Mereka harus berkata, "Aku bukan milikku sendiri. Aku telah dibeli dengan lunas, dengan pengorbanan tanpa batas yang telah Kristus buat untukku. Dia telah menaruh di luar kekuatanku untuk menyerahkan kepadanya lebih dari yang Dia tuntut. Semua adalah miliknya. Dia telah membeli aku, tubuh, jiwa, dan roh. Dia menuntut seluruh waktuku, semua kemampuanku." Mereka yang menerima Dia
dan percaya kepadanya menjadi anak-anak rohani Allah. Mereka diadopsi ke dalam keluarga kerajaan, dan ketika mereka berusaha melakukan kehendak Allah, mereka menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi saudara, ayat kita hari ini 2 Korintus 1 ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Oh, luar biasa saudara, pekabaran kita hari ini bahwa Tuhan tidak hanya sekedar melepaskan kita dari kematian kekal. Sama seperti dalam peristiwa Paskah di Mesir ketika Tuhan membunuh setiap anak sulung bangsa Mesir. Tetapi oleh karena orang Israel juga ada di Mesir, mereka juga terancam terbunuh. Tetapi pada setiap rumah bangsa Israel yang terdapat atau yang ada darah, ada tanda darah, maka anak sulung dalam rumah itu selamat pada malam naas itu. Tetapi setiap anak-anak sulung Israel di rumah mereka karena tidak ada tanda darah, maka mereka mengalami kematian. Dan kematian yang terjadi di dalam peristiwa Paskah ini menunjuk pada kematian kekal, pada maut itu sendiri ketika dosa masuk ke atas dunia ini. Jadi Yesus mengganti itu. Yesus sebagai domba dalam simbol, dan Yesus mati untuk kita. Tetapi tidak hanya itu saudara. Dan itu adalah perbuatan yang paling besar. Tetapi bukan hanya jaminan Yesus menyelamatkan kita dari kutuk dosa, tetapi setiap hari dalam perjalanan kita, dalam perjalanan hidup kita, Yesus selalu menuntun kita. Yesus selalu mendampingi kita. Yesus selalu ada untuk kita. Bagaimana caranya kita yakin kalau Yesus ada? Caranya adalah kita datang setia berbakti, beribadah. Kita datang setia baca Alkitab. Kita datang setia untuk dengar renungan seperti ini. Kita menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Maka dengan demikian setiap waktu Yesus selalu ada dengan kita. Dan itu merupakan suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sekali lagi, Kristus telah melepaskan kita dari kematian yang kekal. Tetapi setiap hari Dia juga melepaskan kita dari setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami. Luar biasa. Mari kita tetap percaya, bergantung kepada Yesus. Dan biarlah kehidupan Yesus akan dipancarkan dari kehidupan kita. Tuhan berkati kita dalam pekabaran kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta. Cinta dan kasih-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Selalu mengalir hari demi hari, baik kemarin, hari ini, dan kami percaya terus-menerus pada besok dan seterusnya. Pada pagi ini Tuhan terima kasih, karena roti hidup telah dibagikan kepada kami. Kiranya dapat menguatkan kami, dapat memuaskan kami, dapat menjadi berkat bagi kami sepanjang hari ini. Dan komitmen yang kami mau ambil hari ini adalah kami mau percaya pada pengawalan, pada pendampingan, pada penyertaan Yesus. Selalu dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka menghadapi COVID-19 ini. Berikan hikmat agar dapat mendampingi masyarakat, memberikan pelayanan ke masyarakat yang terbaik. Kami juga berdoa untuk organisasi rohani, gereja-gereja di mana saja berada. Berkati pemimpin-pemimpin gereja, agar biarlah hikmat akal budi menjadi bagian semuanya. Mereka dapat bekerja bersama dengan pemerintah dengan baik. Dan pada akhirnya pekerjaan pelayanan Injil di dunia ini tidak terkendala. Hamba juga berdoa untuk setiap umat, setiap pendengar firman Tuhan yang setia. Setiap keluarga-keluarga umat Tuhan di mana saja berada. Tuhan memberkati. Berikan kami kekuatan, kesehatan, iman yang kuat kepada Tuhan. Sehingga sampai Maranatha kami tetap setia kepadamu. Berkati channel ini, bila dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi setiap simpati, bagi setiap orang yang mendengar dan bersimpati dapat mendukung dengan terus mendengarkan pekabaran ini dan dapat membagikan kepada banyak orang di sekitar. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pendengar
yang mendengarkan renungan firman Tuhan melalui channel ini, yaitu Ibu Grace Simbolon. Di mana saja ibu ini berada, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menyinari dengan kasih-Mu setiap hari. Begitu pula dengan Ibu Cornelia Emma Keparo yang ada di Timika, Tuhan memberkati. Juga adik Prilly Mahingkalo, Tuhan berkati anak muda ini, agar selalu setia kepada Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran. Begitu pula dengan saudara Martin Meigar yang ada di Jayapura, Tuhan juga memberkati. Hamba juga berdoa untuk Sandra D, untuk Hosana Wangania Hadi Saputro. Tuhan juga berkati Noldi Hosang. Berkati juga Ida Madelu. Dan juga berdoa untuk Ibu Esther Afasedanya. Berdoa pula untuk Sir Bob yang ada di Manado. Kami juga berdoa untuk Ibu Lori Pagiring, Bapak Hendrik Pagiling. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan, dalam setiap langkah kehidupan setiap hari yang dihadapi. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa apabila ada yang sakit, Tuhan jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan segera daripada Tuhan. Dengan demikian dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Apabila ada yang putus asa, ada lemah iman, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah. Biarlah pengharapan dari sorga menjadi bagian mereka untuk tetap setia berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap rencana-rencana hidup kami. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dan saat hamba-Mu mengangkat tangan memohon berkat dari tempat ini, biarlah setiap yang mendengarkan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini, 11 Agustus tahun 2021, dan sampai jumpa dalam ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.